Halo, welcome to answer your question. Oke, dari R.TV, Mas Tama bikinin video soal full price action dong. Misalkan kalian pengen tahu video-video apa yang kita punya, kalian bisa cari aja. Contoh kalian pengen belajar RSI, cari aja RSI, kemudian kasih nama saya di sana, Rizka Ditama. Nanti bakalan keluar tuh. Nah, ini RSI. Ada semua tentang RSI di sana. Kemudian kalau pengen belajar moving average, contoh, atau pengen belajar support resistance, kasih aja nama saya di belakangnya, bakalan keluar. Oke, karena kita udah bahas detail semua analisa, contoh smart money concept atau Bosch coach, itu kalian cari aja, bakalan keluar nanti. Kalau pengen price action full, itu kalian bisa masuk ke channel, kemudian mulai dari tahap 1, ini sekolah dari tahap 1 sampai tahap 8. Di situ udah kalian bakalan bisa analisa setelah lihat video tersebut. Next. Oke, dari Shiro Kazami, Mas Tama sharing consecutive loss-nya, soalnya pernah consecutive loss sampai 13 kali. Tuh, benar. Kalau consecutive loss maksudnya gimana? Kita loss itu sering atau beberapa kali terus menerus. Itu apakah saya pernah? Ya pernah lah. Ya pernah. Kalau gagal 13 kali, bayangin kalau kalian itu gagal 13 kali. Kalau kalian pakai resiko 10%, berarti kalian itu bisa consecutive loss sampai 10 kali. Kalau misalkan kalian pakai resiko 10%, ini 13 kali gagal terus, ya habis modalnya. Nah, makanya tadi itu kenapa saya selalu saranin pakai 1%, karena kalau 1% itu ada sampai 100 kali trading consecutive loss atau gagal terus menerus sampai 100 baru modal kalian itu habis, dan itu nggak mungkin. 13 kali menurut saya masih mungkin, tapi jarang banget orang sampai 13 kali. Kemungkinan bapak itu hari itu trading, kemudian ada lagi trading lagi hari itu juga. Jadi kalau saran saya ada planning untuk trading hari ini tuh maksimal berapa per hari, resiko per hari berapa. Jadi harus ada kayak gitu. Mungkin itu yang kurang ada di trading plan bapak, coba ditambahin aja. Oke, dari Febi Arisma Chandra, bang buka trading bareng saham dong. Kalau saham saya nggak trading day to day sebenarnya. Jadi kita nggak trading setiap hari untuk saham hanya untuk kita investasi. Cara saya membaca saham sebenarnya sama seperti saya membaca semua instrumen, pakai technical analysis sama. Pertama, kita contohkan di BBRI, saya lihatnya di daily pasti kan, karena market itu tutup hari per hari. Kalau saham, saya lihat support dan resistennya paling kuat di mana. Saya garis tuh, jangan terlalu banyak garis, karena kalau terlalu banyak garis nanti malah bingung kalian. Harga saham BRI ada di 48.40, kita bisa ekspektasi market itu masih naik sampai di 49.90, karena dia naik higher high, higher low, harusnya lanjut ke higher high, harusnya ke sana. Apakah saya buy sekarang? Jawabannya enggak, saya tunggu dia turun, koreksi supaya kita dapat harga yang baik, kemudian saya tahan tuh sampai lama, nanti kalau ada bagus lagi kayak saya buy lagi. Wis kayak gitu aja, nggak ribet kalau saham saya. Dari Fatih Samsul, Mas mau tanya, saya mulai trading 3 bulan tapi modalnya cuma muter-muter, setiap akhir bulan balik modal awal, padahal hasil backtest win rate saya 51%. Kira-kira apa yang salah cara trading saya? Saya pakai risiko 2% dan rasio 1/3. Risk and reward rasio 1/3 berarti sudah oke, tetapi terlalu banyak bakalan terkena loss bapak kalau 1/3 daripada pakai 1/2. Nah, ketika sudah pakai 1/3 itu sebenarnya udah oke, karena udah di backtest tadi kan. Mungkin jawabannya seperti ini. Kalau kalian kerja sebuah perusahaan 3 bulan, di sini apa? Adalah tahap uji coba, atau kalian masih magang di perusahaan tersebut. Jadi di trading itu juga sama. Kalian 3 bulan langsung profit banyak, ya nggak mungkin. Kalian 3 bulan, 6 bulan, ya masih magang di sana, masih magang di dunia trading di sini. Nanti lama kelamaan kita tahu win rate-nya, kita tahu entry yang baik, itu bakal lebih baik. Jadi kalau 3 bulan menurut saya masih magang. Tambahin lagi. Oke, SEP 11305, bang buat narik trendline, mungkin maksudnya trendline yang gini ya, yang 65% akurat pakai time frame berapa? Kita nggak bisa tahu akuratnya itu berapa, tapi kalau pengen yang saya biasanya gunain trendline itu saya gunain di semua time frame. Contoh di AUD USD, ini di daily saya tarik garis trendline.
Kemudian ketika saya masuk ke H1, saya kelihatan lebih jelas bahwa market itu membentuk kayak gini sekarang. Kalau kalian lihat di daily tadi, dia hanya kayak gini. Berarti ini apa yang kita bisa ekspektasi? Oke, dia menyentuh area trendline 1, 2, 3, 4. Ini udah persentuhan. Setelah nyentuh biasanya dia lanjut turun. Di time frame kecil dia ada flag pattern. Ini kelihatannya mau tembus ke bawah. Berarti ini akan lanjut turun. Masuk akal dari trendline-nya tadi. Karena ini nyentuh harusnya lebih dalam lagi. Entry-nya kapan? Ketika ini di break, kita bisa entry. That's it. Itu yang trendline. Jadi semua time frame. Dari Denny Maulana, saya modal $12 dalam sebulan, alhamdulillah konsisten bisa sampai dapat $100. Berarti di sini $12 menjadi 100, katakanlah $10 jadi 100, dia dapat 1000% per bulan. Ini beruntung atau memang konsisten? Kalau saya lihat beruntung saja. Karena kita nggak bakalan dapat 1000% tiap bulan, itu nggak mungkin. Kemudian minusnya apa? Minusnya nanti modal yang tadi $12 ini bisa habis. Tapi ya cuma $12, jadi habis masih ada sisa banyak. Jadi setiap orang mungkin punya cara trading mereka masing-masing. Yang penting gini, kalau memang dapatnya banyak, withdraw. Kemudian profitnya yang kita trading. Kalau saya itu saya sama resikonya dijaga. Itu aja. Terakhir dari Ainianti, Mas sama mau tanya, iya karena saya baru belajar trading dan masih sangat-sangat awam banget. Saya nggak paham kalau lihat cara Mas Tama untuk kan saat tren naik, capatannya itu gampang banget. Untuk melihat grafiknya itu kira harus trading dulu baru grafiknya bisa tarik. Kelihatannya posisi grafiknya naik turun ya, mohon penjelasannya. Jadi gini Bu ini kalau kita melihat orang itu gampang karena saya sudah tahap dimana udah lama di trading di sini. Di luar sana itu metode ribet-ribet, saya dapatnya juga ribet-ribet dulu. Jadi ribet-ribet itu butuh waktu panjang untuk menyederhanakannya. Jadi kalau kalian dapat sederhana, karena saya sudah menyederhanakan itu, karena susah banget untuk menyederhanain. Untuk bisa jadi step by step itu susah banget. Maka dari itu kalau ada yang komen dulu itu, ini kalau trading segampang ini mah semua orang bisa. Kalian ngelihatnya itu gampang karena kita sudah ambil semua ilmu, kita buat gampang. Kalau kita jelasin sama seperti mereka, kalian juga bingung nanti kalau trading. Nah, jadi mungkin lebih diapresiat aja. Untuk Bu ini mungkin lebih belajar untuk market structure dulu, dibolak-balik. Jadi kita butuh waktu 3 tahun untuk belajar di sekolah. Kita masa mau belajar trading forex dicepet-cepetin. Jadi kita ya emang harus merangkak, kemudian jalan, kemudian lari. Di trading itu juga sama. Jadi nggak bisa langsung pinter untuk hire-hire, nggak bisa. Kita harus memang merangkak. Saran saya mulai dari tahap 2, kalau itu sekolah trading tahap 2, pelajari market structure dari nol, market structure dari nol untuk pemula. Jadi 2 video ini. Kemudian lanjut tuh ke video selanjutnya. Itu dari saya. Bye-bye.